Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Pak. Baik, sahabat peternak pemula dan peternak tangguh di mana saja berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, pada konten kali ini kami akan memberikan macam informasi yang mudah-mudahan menjadi bahan edukasi bagi peternak pemula. Ya, artinya tema kali ini adalah bagaimana menjaga sapi tetap sehat. Sahabat peternak tangguh, beternak sapi potong merupakan salah satu potensi bisnis ya, yang menjanjikan karena permintaan pasar yang masih tinggi. Apalagi di saat akan Lebaran Idul Adha. Jadi umat Islam itu akan memberikan hewan kurbannya di tempat-tempat ibadah di masjid. Kemudian keberhasilan beternak sapi penggemukan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bibit, pakan, dan manajemen atau tata laksana pemeliharaan. Salah satu yang berpengaruh pada produktivitas ternak yaitu program kesehatan. Oleh sebab itu penting untuk memperhatikan kesehatan sapi supaya tetap sehat dan produktif. Jika sapi terkena penyakit, akan menyebabkan kerugian bagi peternak akibat penurunan bobot, kualitas, dan penambahan biaya pengobatan dan perawatannya. Jadi usaha pencegahan dan pengendalian penyakit sangat diperlukan agar sapi yang kita pelihara tetap sehat. Ada beberapa karakteristik ya sapi sehat dan sapi sakit. Jadi sebelum membahas tentang kesehatan ternak, alangkah baiknya kita kenali bagaimana ciri-ciri sapi sehat dan sapi dalam kondisi sakit. Jika kita mengenali ciri-ciri sapi sakit, bisa langsung kita ambil tindakan yang tepat. Sapi sehat menunjukkan ciri-ciri pertama, adanya nafsu makan yang baik. Jadi sapi akan cenderung rakus dan dia akan minum secara teratur. Kedua, aktif dan tanggap terhadap perubahan situasi yang ada di sekitarnya. Ketiga, gerak tubuh seimbang, tidak sempoyongan atau pincang atau bergerak, dia tidak kaku. Dan berikutnya adalah mata jernih dan tidak ada perubahan pada selaput lendir atau di kornea mata. Kemudian hidungnya lembab, kulit atau rambut halus mengkilat, tidak kusam dan tidak terdapat luka. Dapat istirahat dengan tenang. Berikutnya kepadatan dan warna feses itu normal. Frekuensi napas teratur 20-30 kali per menit, denyut nadinya 50-60 kali per menit. Dan suhu tubuh normal itu 38,5 sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan sahabat peternak tangguh, sapi sakit itu juga dapat kita kenali dengan perubahan berikut. Yang pertama, nafsu makan dan minum itu menurun. Ini bisa sahabat amati ya, bagaimana kondisi ternak sahabat. Yang kedua, keluar leleran lendir tidak normal dari mata, hidung, atau mulut, atau hidung menjadi kering, kemudian matanya sayu, cekung, dan cenderung mengantuk. Berikut adalah telinga terkulai, bulunya kotor, tidak berkilau, dan bulunya tidak berdiri. Kemudian gerakannya lesu, sulit berdiri atau berjalan. Feses itu diare ataupun keras. Kulitnya tidak elastis, hidung dan mulut menjadi kering. Kemudian demam, frekuensi napas dan denyut nadi menjadi tidak normal. Kemudian sapi terpisah dari kelompok. Kesehatan sapi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pakan yang diberikan, kondisi lingkungan,
serta daya tahan ternak. Pertama, kualitas pakan yang diberikan. Pakan merupakan hal penting dalam beternak sapi. Pakan yang bernutrisi, segar, dan bebas dari zat kimia berbahaya merupakan pakan yang baik untuk ternak sapi. Terutama yang bisa memenuhi kebutuhan pokok nutrisi seperti energi, protein, dan serat kasar. Jika pakan yang diberikan tidak sesuai, maka akan terjadi kekurangan gizi yang menyebabkan target bobot tidak tercapai. Bahkan sapi mudah diserang penyakit. Wah, ini sangat merugikan ya bagi peternak, karena yang diharapkan dari pemberian pakan dari pemeliharaan sapi adalah kenaikan bobot badan. Kemudian kondisi dan kebersihan lingkungan. Sirkulasi udara dan perubahan suhu lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Perubahan suhu yang ekstrim, terutama pada saat sekarang, itu musim panas, kemudian tiba-tiba hujan, ini mengakibatkan stres pada ternak. Selain itu, kondisi lingkungan kandang yang kotor akan menjadi sarang bagi agen penyakit. Jadi agen penyakit pun dapat menyebar di lingkungan, itu melalui berbagai media perantara. Untuk itu kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga, sahabat ternak tangguh. Kemudian faktor berikut adalah daya tahan tubuh ternak. Daya tahan tubuh ternak merupakan hal yang penting terhadap pertahanan tubuh ternak dalam melawan agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini dikatakan imun. Jadi pada manusia juga ada imun, kemudian pada ternak juga imunitas itu penting. Jadi ternak yang memiliki imunitas yang rendah cenderung akan mudah terserang penyakit. Ya, seperti yang yang sedang terjadi ya, penyakit menular, penyakit mulut dan kuku, PMK. Alhamdulillah kita sudah bisa melewati itu. Tapi jika terkena sapi para peternak, tentu itu akan menyebabkan bobot badan tidak bisa naik secara signifikan. Kemudian bagaimana menjaga ternak sapi agar tetap sehat? Jadi agar sapi tetap sehat atau tidak mudah terserang penyakit dan cepat gemuk, ada beberapa hal yang peternak tangguh perlu perhatikan. Antara lain, yang pertama adalah bagaimana memaksimalkan manajemen pakan. Pakan berperan penting dalam mendukung produktivitas. Pemberian pakan berkualitas dengan kandungan nutrisi dan jumlah yang cukup itu adalah penting. Kualitas pakan baik rumput maupun konsentrat yang baik dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas ternak. Karena nutrisi yang diperlukan menjadi tercukupi. Jika perlu, tambahkan mineral, feed suplemen S untuk menjaga defisiensi mineral dan membuat sapi menjadi lebih gemuk. Kemudian yang kedua, lingkungan pemeliharaan yang nyaman. Sapi perlu mendapatkan sirkulasi udara yang baik, ruang gerak yang cukup, minim faktor penyebab stres, seperti ketika stres panas, misalnya dengan pemberian peneduh pada area kandang, penyediaan air minum yang cukup, dan penyemprotan air atau hujan buatan, sehingga dapat mengurangi panasnya suhu kandang. Pada pemeliharaan ekstensif atau umbaran, itu mencegah stres panas dapat dilakukan dengan adanya tanaman pelindung, sehingga dapat digunakan ternak sebagai tempat berteduh. Ini terutama pada saat terik-terik matahari yang panas ya. Yang ketiga, sahabat ternak tangguh, meminimalkan bibit penyakit di lingkungan, yaitu dengan menjaga kebersihan kandang dan peralatan. Perhatikan sanitasi kandang dan kebersihan lingkungan dengan tidak membiarkan kotoran sapi menumpuk dan membersihkan sisa pakan secara rutin, serta menghindari adanya genangan air pada tanah atau lantai. Selain itu, tanaman dan rumput-rumput liar di sekitar kandang dibersihkan, serta dilakukan
desinfeksi kandang secara rutin, yang bisa menggunakan antiseptik atau neo-antiseptik. Kemudian berikut adalah tindakan yang mesti dilakukan: karantina sapi yang baru datang dan isolasi sapi yang sakit. Jadi karantina itu bertujuan untuk memastikan sapi yang baru datang bebas dari penyakit dan menghindari penularan penyakit kepada sapi yang telah ada di kandang. Kandang karantina perlu terpisah dari kandang peliharaan sapi sehat. Jadi sahabat yang punya kandang harus memiliki kandang yang terpisah dari kandang yang sapi yang sudah ada. Jadi di dalam kandang karantina, sapi akan beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk adaptasi terhadap jenis pakan yang akan digunakan dalam usaha ternak sapi. Setelah 7-21 hari ternak dalam keadaan sehat, maka siap untuk dipindahkan ke kandang utama. Jika sapi positif terinfeksi penyakit tertentu, segera obati dan lakukan isolasi atau pemisahan, karena sapi sakit sebagai sumber penularan untuk penyakit sapi yang sudah ada di kandang. Yang keempat, sahabat peternak tangguh, adalah penerapan program kesehatan. Jadi untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat, upaya program kesehatan penting untuk dilaksanakan. Misalnya, pemberian suplemen. Pemberian suplemen pada sapi bertujuan untuk mengurangi stres, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh sapi, serta menjaga produktivitas yang lebih baik. Pemberian vitamin B kompleks pada ruminansia perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan kesehatan secara rutin. Vitamin B kompleks dapat diberikan minimal setiap 3-4 bulan sekali. Misalnya dengan pemberian injeksi vitamin B kompleks atau B pack bolus bisa dilakukan. Bolus ini melalui darah ya sahabat tangguh. Vitamin B kompleks itu dapat juga diberikan pada ternak yang sedang sakit untuk membantu kesembuhan dari penyakit. Suplemen juga dapat diberikan untuk mengatasi gangguan otot dan menambah asupan energi sebelum dan sesudah transportasi. Misalnya dengan pemberian Bioselvita untuk suplai energi sapi sehingga performa menjadi lebih optimal. Nah, jangan lupa sahabat peternak tangguh, pemberian obat cacing. Salah satu penyakit yang banyak menyerang ternak sapi adalah cacingan. Salah satu pengendalian dan penanganan kasus cacingan pada ternak adalah dengan program pemberian obat cacing secara teratur. Pemberian obat cacing merupakan langkah utama dalam upaya pengendalian dan penanganan cacing, baik pada pedet maupun sapi dewasa. Program pemberian antelmintika atau obat cacing sebaik dilakukan sejak masih muda, umur 7 hari, dan diulang secara berkala setiap 2-3 bulan sekali, guna membasmi cacing secara tuntas dan memutus siklus hidup parasit tersebut. Produk antelmintika medion yang dapat digunakan untuk memberantas cacing gilik, cacing daun, dan cacing pita pada sapi yaitu Wormzol B dan Wormectin Plus. Contoh program kesehatan untuk sapi penggemukan dapat dipelajari ya sahabat tangguh. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan kesehatan harian. Ini juga sangat penting sahabat peternak tangguh. Pengamatan kesehatan sapi harus dilakukan setiap saat. Jadi bagi para peternak yang biasa bertemu atau memelihara sapi, itu akan bertemu dengan ternaknya setiap hari. Jadi tujuan ini agar terpantau jika ada gangguan kesehatan sapi dan untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas pada ternak, sehingga jika ditemukan ternak yang sakit atau mengalami kelainan dapat segera ditangani. Pengendalian kesehatan ternak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem usaha ternak, terutama ternak sapi penggemukan. Hal tersebut karena merupakan faktor penting yang memacu produktivitas dalam beternak.
Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini atau konten kali ini itu memberikan manfaat untuk sahabat peternak pemula atau sahabat peternak tangguh. Demikian informasi yang dapat kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.